Waalaikumsalam Pak. Sempat ini. Iya siap. Tujuan pembelajaran apa Pak? Tujuan pembelajaran di sini yaitu di mana siswa mampu melakukan konfigurasi jaringan fiber optik. Bisa ditulis kayaknya Pak Di. Ya. Nanti saya sudah tuliskan. Siswa Mampu. Terus ini kan tujuannya Pak. Ya Pak. Untuk area pengembangan yang akan dicapai di project ini apa? Area pengembangan yang banyak dicapai sama siswa yaitu masing-masing individu. Masing individu. Ya masing-masing dari peserta didik. Satu di sini Pak. Iya. Bisa menggunakan jaringan Optik. fiber optik dengan cepat. Itu Pak. Dia ini kan kita lihat alat prakteknya kan ini kurang Pak. Iya. Jadi ini kan targetnya kan setiap siswa itu mampu ya. Iya, setiap siswa ya. Terus kira-kira strategi yang digunakan supaya siswa Dari ini masing-masing bisa ya. Jadi strategi bisa dituliskan Pak toh? ya. Harus Ya, strateginya. strategi yang biasa saya gunakan itu kan biasa saya gunakan model project based learning. Nah, strategi itu nanti beberapa siswa saya bagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan satu proyek. Nah, nanti biasanya di akhir itu baru saya akan lakukan tes per individu. Ya. Setelah dia mengerjakan proyeknya di masing-masing kelompok, setelah itu baru di tes per individu. Biasanya anak setelah kerja proyek, masing-masing individunya biasa lebih paham karena mereka lebih mudah belajar apabila bersama teman-teman langsung dijelaskan sama temannya. Jadi ada satu ketua kelompok, ya itu nanti yang saya bimbing, nanti dia yang ke temannya. Iya, begitu Pak. Berarti apa namanya strateginya Ya, lebih berbasis learning ya tadi. Iya, project based learning. Modelnya Learning pembelajarannya. dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan proyek. Oke Pak. Seperti itu Pak. Iya. Jadi mungkin hari apa ada jadwalnya Pak? Saya mungkin masuk di kelas untuk observasi. Jadwal itu hari Rabu Pak. Kita ketemu Rabu Pak ya? Iya, siap. Terima kasih. Jadi setiap muncul kata beruang, maka tangan yang ini itu menangkap jari temannya, menangkap beruang. Nah selanjutnya temannya itu menghindar, ya? Menghindar boleh begini, turun ya. Jadi kalau sudah menghindar, berarti itu sudah lolos ya? Bisa? Dengarkan cerita dari saya, kemudian setiap muncul kata beruang, maka tangkap beruangnya. Saya mulai ya ceritanya. Coba tangan standby. Ya. Pada suatu hari, ya, saya bersama teman memasuki hutan Kalimantan. Setelah beberapa langkah memasuki hutan, terlihat dari jauh ada bangkai. Bangkai ya. Beruang bangkai. Setelah mendekat, ternyata itu adalah bangkai badak. Ya, bangkai badak. Kami pun melanjutkan perjalanan menyusuri hutan Kalimantan yang sangat lebat. Ya. Setelah beberapa langkah lagi, terdapat sebuah sungai ya, sungai. Kemudian tiba-tiba teman saya teriak, belut, belut, belut.
belut. Ternyata ada belut di pinggir sungai. Kami pun melanjutkan perjalanan dan terlihat dari balik pohon ada seekor banteng dan di belakang banteng itu ada seekor serigala. Kita lanjut lagi menyusuri hutan. Tidak jauh dari pohon itu ternyata ada seekor serigala. Sampai tangkap. Ya, seekor serigala. Seekor serigala, kemudian di belakang seekor serigala itu ada beruang. Siapa yang ditangkap? Maju ke depan. Nama proyeknya itu kita akan membuat jaringan fiber optik menggunakan mikrotik NT 750 GR3. Nah, ini proyek selanjutnya ya. Jadi nanti satu kelompok ada berapa jumlahnya? 27 ya? 27 empat orang satu kelompok ya. Berarti ada 4, ada 3, nggak apa-apa. Nah, nanti itu dia akan kerjakan jaringan fiber optik. Jadi saya bisa jelaskan dulu topologinya ya. Nah, topologinya itu di Eder 1 itu adalah internetnya ya. Kemudian di Eder 2, nah di Eder 2 itu sebelum sampai ke laptop itu ada namanya HTB ya. Bentuk HTB itu seperti ini ya. Ya kira-kira HTB di sini nih. Nah ini ya. HTB itu kan ada 2, dia satu pasang ya. Ada A, ada B. Kalau yang A itu dipasang di sisi server seperti ini nih. Jadi jangan ditukar, ini B tidak boleh di sini. B itu di sisi klien ya. Nah nanti itu kemudian di sini baru kita pakai kabel fiber optik. Nah kalau yang ini pakai kabel UTP. Di sini UTP ya. Cuma di jalur utamanya pakai fiber optik. Kenapa kita harus pakai HTB? Karena HTB adalah alat konverter yang bisa masuk kabel fiber optik. Konektor fiber optik bisa masuk di sini ya. Kemudian keluarannya bisa UTP. Terakhir selama ya. Siap. Jadi setelah saya mengamati di kelas tadi proses pembelajaran saya mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, refleksi tak soal pelajaran tadi waktu saya di kelas. Iya, mungkin ada beberapa catatan yang bisa dijadikan refleksi setelah menggunakan metode atau model pembelajaran ini. Mungkin catatannya itu ada beberapa siswa yang mungkin tak aktif karena jumlah kelompoknya yang terlalu banyak. Akhirnya hanya sedikit saja yang aktif, selainnya ya gitu. Nah, itu jadi catatan perbaikan. Terus metode ini sebenarnya sangat bagus digunakan khususnya untuk keterbatasan alat ya. Karena keterbatasan alat tidak sesuai alat dengan rasio siswa, maka ini sangat tepat digunakan ya, supaya tidak terlalu banyak waktu
gunakan untuk hanya karena keterbatasan alat. Jadi itu saja. Kemudian Pak, setelah adanya diketahui ini metodenya ada plus minusnya ya? Iya, ada. Rencana tindak lanjutnya ke depan? Ya, mungkin rencana tindak lanjut ke depan mungkin kelompoknya mungkin dikurangi lagi, diperkecil, misal satu kelompok tidak lagi 4 atau sampai 7 orang, tapi diperkecil menjadi bisa sampai 2 sampai 3 supaya bisa lebih Efisien. ya, lebih fokus siswanya. Mungkin itu. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Siap.